يا إخوتي ماذا نقول. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabb israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk menuntut ilmu oleh Allah, sehingga kita senantiasa bersyukur kepadanya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, pembelajaran nahwu pada hari ini adalah kita akan membahas atau murojaah kembali mengenai tentang jumlah mufidah. Nah, sebelum kita membahas mengenai jumlah mufidah, Anda yang dirahmati Allah harus memahami dua pokok ilmu yang wajib dipelajari dalam kita mempelajari bahasa Arab, yaitu apa? Yaitu ilmu nahwu, ya, ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Nah, kita harus tahu juga apa itu ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Ilmu nahwu yang mempelajari tentang perubahan harakat di akhir al-kalimat atau kata. Contoh, kata Muhammad bisa berubah menjadi Muhammadun, bisa berubah menjadi Muhammadan, bisa berubah menjadi Muhammadin. Nah, begitu juga dengan ilmu sharaf. Apa arti ilmu sharaf? Ilmu yang mempelajari tentang perubahan bentuk al-kalimat atau kata. Contoh, kata doroba bisa berubah menjadi duriba, bisa berubah menjadi yadribu, doribun, matrubun, dorban, dorbatan. Sebelum kita membahas pembelajaran kita tentang jumlah mufidah, nah kita harus mengetahui juga tujuan mempelajari ilmu nahwu. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk memahami Al-Quran dan Sunnah Sallallahu Alaihi Wasallam secara detail, ya, yang mana Allah turunkan Al-Quran itu dengan bahasa Arab dan hadis-hadis berbahasa Arab. Yang kedua, memudahkan kita untuk menentukan harakat bahasa Arab, khususnya yang tidak berharakat seperti kitab kuning atau kitab Arab gundul. Nah, kita mempelajari ilmu ini, pembahasan ilmu nahwu kita ambil dari kitab Nahwu Wadhih, yang mana Nahwu Wadhih ini disusun sangat cocok untuk pemula karena disusun dengan sistematis, ya. Di dalamnya adalah terdapat pembahasannya. Yang pertama disusun dengan judul, kemudian al-amsilah, contoh, kemudian bahas, kemudian al-qaidah yang terakhir. Ini
sangat cocok untuk sekolah dasar ya. Kemudian kita lanjut langsung kita lanjut pembahasan kita atau murojaah al-jumlatu al-mufidatu. Apa itu jumlah mufidah? Jumlah yang bermanfaat atau yang berfaedah. Contoh, di sini ada 6 contoh. Kita baca satu persatu beserta terjemahan. Yang pertama, al-bustanu jamilun. Taman itu bagus. Asy-syamsu thali'atun. Matahari terbit. Ketiga, syamma aliyun wardatan. Ali mencium bunga mawar ya. Yang keempat, qatafa Muhammadun zahratan. Muhammad memetik bunga. Kelima, ya'ishu samaku fil ma'i. Ikan hidup di dalam air. Keenam, yaksurun nakhilu fi Misr. Pohon kurma banyak di Mesir. Nah, coba perhatikan ikhwan sekalian ya. Coba diperhatikan susunan contoh ke-1. Kita akan mendapatinya tersusun dari 2 kata, yaitu al-bustan sama jamilun ya. Jamilun. Jika kita mengucapkan kata pertama saja taman atau bahasa Arabnya al-bustan kepada seseorang, maka kita tidak dapat memahami kecuali maknanya tunggal. Dan pastilah orang yang diajak bicara tidak merasa cukup, akan bertanya lagi, kenapa taman? Ada apa taman? Begitu juga jika kita ambil kata kedua saja, contohnya kata indah ya, kata jamil. Akan tetapi jika kita merangkai ya, kedua kata ini, kita ucapkan al-bustanun jamilun, kita mampu memahaminya dengan makna yang sempurna, dan kita bisa mengambil faedah dari kalimat tersebut, yaitu mensifati taman dengan sifat indah. Oleh karena itu kalimat seperti disebut ya. Oleh karena itu kalimat seperti ini disebut jumlah mufidah. Jumlah mufidah. Disebut jumlah mufidah. Dan setiap kalimat yang tersusun 2 ataupun lebih, maka ia termasuk jumlah mufidah. Begitupun dengan contoh-contoh yang tersisa, yang contoh 5 contoh yang tersisa ya. Ini jumlah mufidah. Dengan ini kita bisa melihat bahwa satu kata saja tidak akan mencukupkan lawan bicara ya. Pasti akan bertanya lagi maksudnya. Oleh karena itu mestilah suatu kalimat tersusun dua kata. Suatu kalimat tersusun 2 kata. Kata dari 2 kata atau lebih sampai bisa dapat dipahami maksudnya. Adapun contoh ya, perhatikan ikhwan, perhatikan Nanda semuanya. Adapun contoh yang ana ucapkan, ijlis
kum. Nah, ini bagaimana? Kan pengucapannya satu kata atau kita tulis satu kata, zohirnya satu kata. Apakah ini termasuk jumlah mufidah? Iya. Kita jawab iya. Kenapa? Karena dapat dipahami. Ya, coba kita lihat, perhatikan ya. Ijlis. Zohir nampaknya satu kata, akan tetapi hakikatnya memiliki dua kata atau tersusun dua kata. Karena yang kita ucapkan, yang kita bicarakan dengan lawan bicara, ya. Seperti tadi lawan bicaranya siapa? Anta, ya, atau kalian. Ijlis anta, ya, sebenarnya dia tersusun dua kata. Ijlis anta, ijlis sama anta. Zohirnya ada, akan tapi hakikatnya dua kata. Dan juga perhatikan yang kedua adalah ketika kita mengucapkan fil masjid atau fil fasli. Nah, ini belum dipahami atau belum lengkap walaupun dia tersusun dua kata. Karena lawan bicara pasti bertanya di dalam kelas, ya, ada apa dalam kelas? Fil masjid, dalam masjid, ya. Apa dalam masjid? Pasti bertanya, ya. Nah, kita langsung ke kaidah, ya. Langsung al-qawaidu atau kaidah. Kita baca kaidah pertama, at-tarkibul ladzi yufidu faidatan tammatan yusamma jumlatan mufidatan wa yusamma aidan kalaman. Ya. Kaidah yang pertama, susunan kata yang memberi faedah atau pemahaman yang sempurna disebut jumlah mufidah dan juga disebut kalaman atau dinamakan kalaman. Yang kedua, al-qawaidu. Yang kedua, al-jumlatul mufidatu qad tatarakkabu min kalimatain wa qad tatarakkabu min aktsar wa kullu kalimatin fiha tu'idu juz'an minha. Yang kedua, jumlah mufidah atau kalimat yang sempurna tersusun dari dua kata atau lebih sampai dapat dipahami. Perhatikan, sampai dapat dipahami maksudnya. Itulah dinamakan jumlah mufidah. Artinya kalimat yang sempurna. Wallahu ta'ala. Semoga pada kesempatan ini, pada hari ini, kita bisa mengambil manfaat apa-apa yang telah kita pelajari dan apa yang telah kita murojaah. Semoga dan Allah semoga memberi istiqomah kepada kita dan melindungi kita dari keburukan dan bahaya, mara bahaya. Ana ucapkan jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ماذا نقول أم حزننا جلب البكاء لصحبة أهل المحبة